Halo Ya, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Riyandi Adam yang akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tidak lupa mengingatkan untuk kalian yang ingin download materi ini, link ada di deskripsi. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Eri Ripani. Yang kedua, ada Muhammad Rizky Subagja. Yang ketiga, ada Muhammad Yuda Pratama. Yang keempat, ada Acep Abdul Saifuddin, dan yang kelima dengan saya sendiri, Riyandi Adam. Dalam kesempatan ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai kode etik profesi akuntansi menuju era global. Persilakan untuk Saudara Eri memulai pembahasan yang pertama. nah, pada pembahasan materi kali ini terdapat 4 pokok bahasan utama. Yang pertama itu tantangan profesi akuntan global. Yang kedua itu kode etik profesi akuntan, International Federation of Accountants. Ketiga, profesi akuntan Indonesia dan the IFAC. Dan yang terakhir adalah contoh kasus kode etik profesi akuntan menuju global. Next. Pembahasan pertama itu tentang tantangan profesi akuntan global. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi sistem informasi dan komunikasi, telah ikut mendorong perkembangan ekonomi menuju penyatuan sistem ekonomi global. Pernyataan sistem ekonomi global ini makin mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi melalui batas-batas suatu negara. Kesatuan aktivitas perekonomian ini terlihat jelas yang dicapai oleh para pemimpin negara-negara di dunia, antara lain Perjanjian ASEAN, APEC, Uni Eropa, dan terakhir Perjanjian WTO, makin mendorong ke arah pernyataan sistem ekonomi dunia. Saat ini, sedikitnya ada 2 persoalan di bidang audit dan akuntansi yang belum sepenuhnya dapat mendukung ke arah kesatuan ekonomi global, yaitu yang pertama, setiap negara masih mempunyai prinsip akuntansi dan standar audit sendiri-sendiri yang terkadang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Banyak negara yang mewajibkan agar setiap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di negara masing-masing. Yang kedua, profesi akuntan di dunia belum sepenuhnya serius dalam mengembangkan standar perilaku etis profesi akuntan. Sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan dalam rangka mengantisipasi keberadaan profesi akuntan bertaraf internasional, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, organisasi IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia telah sepakat untuk mengadopsi standar audit akuntansi dan kode etik internasional yang dikeluarkan oleh IFAC. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rizky Subagia. Silakan. Baik, terima kasih Eri. Di sini saya akan menjelaskan kode etik profesi akuntan di USA. Di sini ada 6 manfaat dari kode etik profesi, yaitu yang pertama, dapat memberikan motivasi melalui penggunaan tekanan dari rekan sejawat dengan memelihara seperangkat harapan perilaku yang diakui umum yang harus dipertimbangkan dalam proses keputusan. Yang kedua, dapat memberikan pedoman yang lebih stabil tentang benar atau salah daripada mengandalkan kepribadian manusiawi atau keputusan yang selalu bersifat ad hoc. Yang ketiga, dapat memberikan tuntunan, terutama dalam menghadapi situasi yang abu-abu. Keempat, kode etik tidak saja dapat menuntun perilaku karyawan, namun dapat juga mengawasi kekuasaan otakrasi atasan. Yang kelima, ada kode etik dapat merinci tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Keenam, kode etik sebenarnya untuk kepentingan bisnis itu sendiri. Kalau bisnis tidak mau mengawasi perilaku dirinya sendiri, maka pihak lain yang akan bertindak mengawasinya. Di sini ada 2 organisasi yang terdapat di negara USA. Yang pertama itu ada kode etik AICPA, lebih ditujukan untuk para akuntan yang berpraktik pada kantor akuntan publik. Sedangkan kode etik IMA lebih ditujukan pada akuntan yang maksud saya berprofesi sebagai akuntan manajemen di suatu organisasi perusahaan. Kemudian di sini ada kode etik profesi akuntan. Pada bulan Juni 2005, organisasi profesi IFAC telah menerbitkan kode etik secara lengkap dan sangat rinci. Pedoman kode etik ini terdiri atas 3 bagian.
Bagian A, berisi prinsip-prinsip fundamental etika profesi yang berlaku untuk seluruh profesi akuntan dan juga berisi kerangka konsep untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Bagian B, berisi penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan kerangka konsep dan prinsip-prinsip fundamental pada bagian A untuk situasi khusus, terutama bagi mereka yang berpraktik sebagai akuntan publik. Dan bagian C, berisi penjelasan lebih lanjut mengenai kerangka, konsep, dan prinsip-prinsip fundamental pada bagian A untuk diterapkan pada situasi-situasi khusus, terutama bagi profesi akuntan bisnis, yaitu akuntansi manajemen. Kemudian ada struktur dan kerangka dasar kode etik IFAC menurut Brooks tahun 2007. Ada 4 pendekatan cara memahami filosofi kode etik IFAC sebagai berikut. Yang pertama, memahami struktur kode etik. Kedua, memahami kerangka dasar kode etik untuk melakukan penilaian yang bijak. Ketiga, profesi menjamin independensi pikiran dan independensi penampilan. Dan terakhir ada pengamanan untuk mengurangi risiko situasi konflik kepentingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Juda. Selanjutnya ada kerangka kode etik IFSC dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ciri yang membedakan profesi akuntan yaitu kesadaran bahwa kewajiban akuntan adalah untuk melayani kepentingan publik. Yang kedua, harus dipahami bahwa tanggung jawab akuntan tidak secara eksklusif hanya melayani klien dari sudut pandang akuntan publik, atau hanya melayani atasan dari sudut pandang akuntan publik, melainkan melayani kepentingan publik dalam arti luas. Yang ketiga, tujuan dari profesi akuntan adalah memenuhi harapan profesionalisme, kinerja, dan kepentingan publik. Keempat, untuk mencapai tujuan berikut diperlukan 4 kebutuhan dasar, yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa tertinggi, dan kerahasiaan. Yang kelima, keseluruhan hal tersebut hanya dapat dicapai bila profesi akuntan dilandasi oleh prinsip-prinsip perilaku fundamental yang terdiri atas integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Yang keenam, namun prinsip fundamental pada butir hanya dapat diterapkan jika akuntan mempunyai sikap independen, baik independen dalam pikiran maupun independen dalam penampilan. Next Q. Selanjutnya ada prinsip-prinsip fundamental etika. Yang pertama ada integritas. Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. Yang kedua ada objektivitas. Seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau di bawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Yang keempat, kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan. 5. Ada perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Acep Abdul. Yang selanjutnya ada ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika terbagi dalam satu atau lebih dari kategori berikut. Yang pertama itu adalah ancaman kepentingan, yaitu ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntansi secara tidak tepat. Yang kedua itu adalah ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tepatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya.
Yang ketiga itu adalah ancaman kekerabatan, yaitu ancaman yang terjadi karena bergabung yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi. Dengan tempat pekerjanya, akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka. Yang keempat itu adalah ancaman review diri, yaitu ancaman ketika akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya, yaitu atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja yang diandalkan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan. Yang kelima itu adalah ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya mempengaruhi akuntan secara tidak semestinya. Next. Profesi Akuntan Indonesia dan IFAC yang atau dikenal International Federation of Accounting. Nah, saat ini profesi akuntan di Indonesia, baik akuntan publik maupun akuntan manajemen, mengikuti standar kompetensi yang berlaku di AS. Namun, dengan kecenderungan terjadinya penyatuan sistem perekonomian dunia, mau tidak mau seluruh profesi akuntan di dunia juga harus mendukung ke arah penyatuan sistem ekonomi global tersebut. Saat ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kecenderungan timbulnya kesatuan sistem ekonomi global ini belum diikuti oleh keseragaman atau keharmonisian penerapan standar-standar teknis akuntansi, auditing, dan kode etik profesi akuntan di seluruh dunia. Nah, menyadari hal tersebut, para pengurus dan anggota IAI telah berkali-kali mengandalkan diskusi dan pembicaraan sekitar kesiapan IAI untuk mengadopsi standar-standar teknis dan kode etik internasional dan sejenisnya. Kabar terakhir, pengurus IAI bertekad untuk segera mungkin agar profesi akuntan Indonesia mengadopsi standar teknis dan perilaku yang dikeluarkan oleh International Federation of Accounting. Selanjutnya akan dibahas oleh Adam. Ya, contoh kasus kode etik profesi akuntan menuju era global. Salah satunya ada Arthur Anderson dengan Aaron. Arthur Anderson merupakan salah satu kantor akuntan publik etik dunia yang termasuk dalam sekelompok Big Eight pada tahun 1985. AA ini bahkan AA bahkan masuk peringkat 1 dalam kelompok Big Eight. Bila dilihat dari pendapatan yang diperolehnya, 8 kantor akuntan ini beserta peringkatnya berdasarkan pendapatan yang diperoleh tahun 1985 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Arthur Anderson dengan pendapatan 1.200 juta dolar. Yang kedua ada Pete Marwick Mitchell dengan pendapatan 1.000 juta dolar. Yang ketiga ada Ernest N. White yang dengan pendapatan 809 juta dolar. Yang keempat ada Coopers and Laban dengan pendapatan 779 juta dolar. Yang kelima ada Price Waterhouse dengan pendapatan 645 juta dolar. Yang keenam ada Arthur Young dengan pendapatan 545 juta dolar. Yang ketujuh ada Deloitte Haskins and Sells dengan pendapatan 528 juta dolar. Dan yang terakhir ada Touch Ross dengan pendapatan 513 juta dolar. Dengan reputasinya sebagai KAP peringkat 1 dunia, maka sangat mengejutkan bila pada awal abad ke-21 ini AA bubar akibat berbagai pelanggaran etika yang dilakukan oleh para akuntan dan pemimpin puncaknya saat memberikan jasa audit dan non-audit kepada kliennya. Kasus manipulasi dan rekayasa laporan keuangan yang menimpa Enron pada tahun 2001 yang meruahkan
yang merupakan salah satu klien AA telah menyeret AA menuju jurang kebangkrutan. Isu-isu etika yang menyangkut hubungan AA dengan Enron yang dikutip dari Ethic for CPA antara lain, yang pertama ada kedekatan hubungan personil AA dengan personil Enron. Personil AA sering hadir dalam berbagai pesta yang disponsori oleh Enron, dan mereka ini berperilaku layaknya karyawan Enron sehingga sulit dibedakan antara personil AA itu sendiri dengan personil Enron. Yang kedua, ada perekrutan personil AA oleh Enron. Banyak sekali personil AA yang direkrut oleh Enron untuk berbagai jabatan dan banyak di antaranya yang menduduki posisi penting di Enron. Yang ketiga, ada ruang lingkup jasa pada tahun 2000. Enron membayar fee jasa audit sekitar 25 US juta dolar dan jasa non-audit sekitar 27 juta dolar per tahun. Bahkan ada yang percaya bahwa total yang diterima oleh AA dari Enron tersebut mencapai lebih dari 100 juta dolar per tahun. Bertindak selaku auditor internal pada tahun 1993, AA bertindak selaku auditor internal Enron. Untuk menjalankan fungsi ini, AA merekrut 40 personil Enron, termasuk wakil presiden internal auditnya, untuk menjadi personil AA. Yang kelima, ada jasa akuntansi Enron. Enron ini berkonsultasi dengan AA untuk merancang struktur perusahaan yang dikenal dengan sebutan Special Purpose Entity dengan tujuan memperoleh hasil akuntansi sesuai dengan yang diinginkan. Penstrukturan ini memungkinkan SPE untuk tidak dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi dan dijadikan entitas untuk merekayasa laba atau melakukan offset kerugian. Baik, cukup sekian video presentasi dalam kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Saya Riyandi Adam, thanks for coming and see you.